kami siapkan hati kami Tuhan untuk melanjutkan kembali apa yang menjadi studi kami akan kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah, karena hari-hari tentunya semakin jahat dan semakin banyak kabar-kabar tentang hal-hal yang tidak baik. Dunia semakin tua dan kami membutuhkan kekuatan firman untuk kami tetap tegap berdiri, menjaga iman kami sampai Tuhan jemput kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan meneruskan. Tentunya nanti ke depannya itu kita tidak akan membahas secara detail, tetapi detailnya itu ada di ibu-ibu, bapak-bapak yang membaca di rumah ya. Jadi supaya kita nggak melambat gitu. Bang, untuk di sini aja Bang, untuk kalau di Pak Hartono situ. Nah, kemudian hari ini kita akan masuk kepada Kejadian 2 dan 3 ya. Nah, tentunya ada 3 pokok yang saya kira penting di sini. Nah, tentunya dalam perikop-perikop itu nanti saya ambil yang penting bagi jemaat ya. Kok nanti misalnya pembacaan sampai ke sejarah, tentunya kita akan nggak membaca sejarah atau silsilah, tetapi hal yang penting. Di dalam Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Jadi kita akan sharing di situ dulu ya. Baru nanti di ayat 18, kemudian nanti di Kejadian 3 kalau sempat ya, di ayat yang ke awal-awal itu. Kejadian 2 ayat 8 sampai 9 saya membaca. Ya, ini terjemahan baru yang kedua. Takutnya agak beda di saudara ya. Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur, di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, tentunya 2 jenis pohon ini nantinya ke belakangnya kan ada satu pohon yang dilarang, tetapi akhirnya larangan itu diabaikan oleh karena ular yang menggoda oleh Hawa, awalnya begitu ya. Nah, pertanyaan buat kita adalah, kalau Tuhan tahu bahwa pohon itu begitu jahat, kenapa Tuhan taruh gitu ya? Menurut saudara apa? Silakan saja. Ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kira-kira apa? Ada orang berpikir Tuhan jahat, atau orang berpikir apa Tuhan nggak tahu bahwa nanti namanya manusia dikasih tawaran kan mudah jatuh hati. Tuhan emang nggak tahu kayak gitu. Menurut Bapak Ibu Saudara apa gitu? Menguji ketaatan. Setuju? Ada yang kedua sebelum kita bahas ini? Baik, kita bahas dulu ya mengenai menguji ketaatan. Nah, tentunya berarti kalau refleksi bagi kita itu ada hal-hal di sekitaran hidup kita itu yang bahaya buat kita. Betul ya, setuju ya? Kita udah doakan kadang-kadang yang nggak terjadi itu hilang dari kita. Kalau bentuknya orang, ya orang itu masih ada pada kita. Kalau bentuknya itu lingkungan, ya kita nggak bisa pilih lagi kan. Misalnya kita sudah berjuang untuk sebuah wilayah, nggak mudah untuk kita tinggalkan. Tetapi kita harus di situ sampai hati ini mulai marah sama tetangga, misalnya lingkungan, sampai ya sudah dicintai saja gitu ya. Berarti dalam hal ini Tuhan nggak salah. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak kira-kira? Karena kita harus tetap percaya sampai sekarang ini Tuhan nggak pernah salah. Itu aja dulu. Jadi kalau Tuhan tempatkan itu berarti memang ada maksudnya begitu. Yang kedua apa? Segi manusia. Itu segi Tuhan kan. Tuhan nggak salah. Nah, dari pihak manusia apa yang pengen Tuhan lihat selain ujian tadi? Apa kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak? Hikmat
Hikmat pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, tentang nasihat, tentang boleh nggak bolehnya gitu ya. Iya. Si Hawa itu kan tahu ya, nanti masuk ke situ ya. Si Hawa itu kan tahu ular itu iblis gitu. Ngerti nggak? Tahu. Sebuah film itu menggambarkan iblis sebelum dikutuk oleh Tuhan itu susah juga ya. Bentuknya kayak orang juga susah. Pokoknya intinya bagaimana binatang itu tadinya nggak berjalan dengan perut. Sutradara berpikir itu pasti punya kaki. Tapi kakinya berapa? Nah itu paling susah karena Alkitab nggak menuliskan itu. Tapi intinya kita tahu awalnya ular itu nggak berjalan dengan perut. Apakah bentuknya berubah? Saya nggak tahu. Tetapi kalau ngadeg gini kan nggak mungkin panjang begitu kan. Pasti ada bagiannya. Nah itu ya udah kita nggak usah pikirin itu. Hikmat dan marifat. Jadi buat kita adalah setiap Tuhan kasih orang-orang yang menyebalkan itu berarti itu sebagai palu buat kita. Atau itu sebagai gerinda. Atau itu sebagai amplas. Gitu ya. Dah dapat nih 3 ya. 2 ya. 2 ya. Ada lagi? Dari segi manusianya? Oh ya. Jadi tahu bahwa ini baik atau buruk. Nah setelah itu prakteknya dilakukan yang mana begitu ya. Tahu tentang setan kan tahu dia. Tahu tentang bahwa ini pohon buahnya nggak boleh dimakan tahu. Tetapi 2 oknum itu tetap dituruti. Kan gitu ya. Nah berarti tetap kepada ujian bagaimana kejadiannya, terjadinya. Bahwa Hawa ini bisa taat atau tidak seperti itu. Dari segi Hawa. Karena Hawa ya oknum pertamanya. Ada lagi? Kepengenan menjadi Allah. Awalnya nggak pengen itu, tetapi marketingnya ular pinter. Gitu ya. Jadi nanti ada di pembicaraan ketiga nanti nggak tahu dari habis ini langsung pasal 3 atau yang 18 dulu. Mungkin pasal 3 dulu ya, nanti ada di situ. Jadi selalu menawarkan sesuatu yang paling diminati manusia, begitu ya. Jadi iblis pernah nggak menggoda yang kita nggak suka? Jarang. Dan bahkan nyaris enggak gitu loh. Karena nggak laku. Kita misalnya nggak suka tentang fashion gitu ya. Iblis nggak akan menggodai di situ. Maksudnya buang-buang waktu gitu. Nah berarti catatan buat kita adalah yang paling kita gemari, apa yang kita sukai, terutama hidup yang lama dulu itu yang sering diserang. Gitu. Berarti penjagaan pasangan hidup orang tua kepada anak-anak yaitu. Makanya sering kita ulang-ulang terhadap sesuatu yang pernah dia salah. Nah hati-hati ya. Mama setiap mau keluar selalu ngomong gitu. Iya saya tahu kamu agak ceroboh dalam hal ini kan gitu ya. Jadi nasihatnya kayak berulang-ulang karena perlu diingatkan. Dan kemudian pada saat kita terdesak, pasti yang pernah terjadi dalam hidup kita dan kayaknya secara daging sukses kita akan cenderung. Misalnya gini, awalnya kita tuh suka perdukunan. Setelah jadi orang Kristen, itu terus dibawa ke situ zonanya tuh. Mau anak pengen pinter, langsung tek dukun. Nah, pengen laris, langsung dukun gitu loh. Maksudnya gampang banget untuk dibawa, ditarik ke situ. Ya gitu ya. Atau misalnya ya ada sebuah cara cari duit yang melanggar gitu ya misalnya. Selalu cenderung ke situ. Ada lagi, kita sudah ada 4 ya. Karena cenderungnya manusia itu kan daging. Ya. Jadi kepuasan manusia ingin dapat lebih lagi itu. Jadi Itu ya. nggak terus sampai puncak itu nggak pengen terus cenderungnya manusia. Gitu. Iya. Nafsu lah. Nafsu sampai tingkat yang dicari gitu ya. Nah, dalam gambaran Pak Sap ini sebenarnya buah yang baik kan juga banyak ya Pak ya. Yang nggak dilarang itu nggak perlu dideketin, tapi ya namanya manusia kan penasaran tuh. Udah makan buah ini, yang di tengah tuh apa gitu loh. Mungkin
Ya mungkin dalam bentukannya itu karena itu biasanya larangan itu menarik loh. Ya dibuatnya menarik gitu loh. Jadi apa-apa yang dilarang oleh pemerintah itu kemasannya merah jambu, kemasannya berwarna-warni, kelap-kelip gitu ya. Jadi membuat orang penasaran gitu ya. Jadi ada iklan itu, awas jangan melihat ke kiri gitu ya. Nah orang kan tambah lihat ini apa sih kok ditulis nggak boleh dilihat kan begitu. Oh nggak taunya ada outlet misalnya gitu ya. Nah makanya saya berpikir apa waktu itu ada pelang gereja kan di sana itu. Apa kita tulis kayak gitu ya? Awas jangan nengok, jangan belok gitu ya. Nah orang malah belok apa sih? Oh gereja gitu ya. Jadi kecenderungan manusia itu yang dilarang malah dilanggar. Penasaran gitu, apa sih gitu ya. Ada lagi? Di sini mungkin Ya. baru bicara masalah Allah menempatkan Pohon. dan Hawa Heeh. di tempat itu ya, di tempat Iya. itu. Lalu Allah menumbuhkan pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ya. Nah ini belum ada cerita kalau ada larangan dulu. Hmm. Di sini. Iya, Baru saya dikatakan, iya. baru dikatakan pohon yang menarik Iya. untuk dimakan buahnya. Saya kira ini baru cerita ini ya. Iya. Kayaknya Pak Gem nanti bisa menemukan sampai sejauh mana nih selanjutnya sehingga manusia kok terus tertarik terus ngambil sendiri ini kan belum sampai ke situ. Ada yang ketiga nanti pasal. Iya, ini Iya. kita belum sampai situ. Jadi dalam artian Bapak Ibu sudah membaca semua. Jadi saya agak lompat kan, saya umumkan juga ini agak lompat, tetapi intinya dari pohon ini udah ketahuan nanti akhirnya kan bagaimana. Nah kita bawa kepada pertanyaan kayak gitu. Tadi itu problem awal Iya. permukaan itu. Kan dari ayat 9 ini yang terakhir adalah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jahat. Terus kan Pak Gem nanya, kenapa Tuhan menciptakan itu? Iya gitu. Nah, kita menjawab versi kita itu apa sih? Tanya kan, kenapa Tuhan menciptakan pohon yang baik dan pohon yang jahat? Apakah Tuhan jahat sengaja menempatkan pohon yang tidak baik di situ? Iya, iya. Justru Kan pasti pohon ada yang, tujuannya. pohon yang baik itu pasti baik tujuannya. Bukan, ini kan pohon yang baik dan yang jahat yang ditanyakan Pak Gem itu. Pohon yang jahat, kenapa Tuhan bikin pohon yang jahat itu? Apa tujuannya? Apakah memang Tuhan itu jahat? Kan enggak. Makanya di awal tadi saya coba menjawab, ya Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Ada pohon jahat, kita tetap menuju ke situ apa enggak gitu. Itu jawaban manusia saya. Iya. Tapi Pak D, jadi dalam konteks itu kita sudah tahu bahwa ini kan cerita udah tahu kita sini ya. Nah kita mau menggali bagaimana Tuhan, bagaimana segi manusia. Nah satu segi lagi buat manusia di hadapan Tuhan itu adalah manusia yang punya kehendak bebas. Artinya bukan manusia, ya kalau tahu bahwa manusia itu bisa memilih yang salah, ya kenapa Tuhan ciptakan itu? Nah artinya ada segi di mana ini dituntut manusia itu ketaatannya karena nggak ada sesuatu yang bahaya, nggak ada lubang, atau memang ketika dikasih tawaran itu tetap dia taat. Taat yang sejati kan tetap taat meskipun ada alasan logis untuk tidak taat. Nah gitu loh. Nah ketika dikasih pohon itu kalau misalnya mereka nggak nyentuh sama sekali, mungkin manusia kita nggak akan kayak gini. Mungkin tetap sebuah taman yang bagus. Baik, kita akan ke pasal 3 ya. Nah itu ada yang menarik di situ. Nah ini agak membutuhkan rasio yang cukup tinggi sih sebenarnya. Semoga kita bisa mencerna secara baik. Manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Ular ayat 1 adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, perhatikan ya, ular itu berkata kepada perempuan itu, dikit nanti, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Saut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Ngerti nggak? Jadi jebakan iblis itu adalah mengatakan bahwa kata Allah nih ya, jangan kamu makan buah di
semua pohon di taman ini, tetapi pesan Tuhan kepada manusia, boleh ya, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Ngerti nggak? Kita lanjutkan dulu ya. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan maupun sentuh, nanti kamu mati. Iblis itu menyesatkan, ada benernya, tapi salah, gitu loh. Salah kaprah, enggak juga, tetapi kesalahannya itu kayak kecil tapi fatal. Yang jangan, sebenarnya tidak jangan, gitu. Iya kan? Perintah Tuhan memang boleh kamu makan, tetapi yang jangan itu tuh satu tuh. Iblis bilang, kamu nggak boleh makan semua. Udah dipelesetin gitu loh. Ya, tuh lanjut lagi. Iblis ini kayak main catur gitu loh. Tetapi tentang buah dari pohon, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Ular berkata kepada beruang itu, sekali-kali kamu tidak akan mati ya. Kan diselak terus tuh. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sampai di situ dulu. Jadi ada yang dikurangi dari iblis, ada yang ditambahin. Terbuka mata menjadi seperti Allah itu kan tambahan iblis itu. Ngerti Pak Ibu? Nah, di sini kita melihat bahwa iblis ini memang penipu ulung. Nah, makanya penyesatan itu terjadi adalah ketika Tuhan bilang apa? Jangan sampai kamu mengurangi atau menambahi kebenaran firman. Bukan kata kalimat, tetapi pengetahuan pengertiannya. Satu iota pun istilah kata, jangan. Karena yang tidak dibuat nggak pakai tidak, itu udah beda lagi. Iya kan? Jadi menurut Bapak Ibu Saudara, apa kebenaran ini? Pengertian dari sinetronnya ular ini loh. Ya. Jadi iblis itu menggodai atau membuat pengertian awal daripada Hawa ini digeser dikit. Gitu loh. Ngerti nggak? Setelah geseran pertama, kalau kena, itu dia lanjutkan caturnya. Tetapi ternyata di awal itu nggak kena. Hawa bilang, bisa dimakan, tetapi yang ini nggak boleh. Akhirnya dia masuk lagi ke catur berikutnya, bahwa sekali-kali tidak akan mati, gitu kan? Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia tambahin, Hawa gini loh. Sebenarnya Allah tuh punya rahasia. Kenapa kamu nggak boleh makan? Nanti matamu terbuka, kamu jadi seperti Allah. Itu kan marketing yang luar biasa. Jadi kata Pak D itu tadi, kisah inilah yang membuat dia terjebak, gitu. Nah akhirnya pada akhirnya apa? Perempuan itu melihat bahwa udah pohon itu apa? Nah udah kena di situ. Jadi kita nggak ngomong panjang di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa iblis itu udahlah pokoknya penipu ulung dah. Ya, nah makanya buat kita waspadanya adalah kalau kita melihat orang-orang tokoh yang di luar firman Tuhan itu sangat bahaya. Apalagi gini ya, kalau orang nggak mengenal kebenaran itu masih mending, mereka nggak tahu. Tetapi kalau orang pernah mengenal kebenaran, kemudian mulai murtad hatinya, nggak selalu dari Kristen menjadi non-Kristen, tetapi hatinya udah fasik, itu bahaya. Dia kayak maha tahu, dia puter-puter itu kebenaran. Dan diplesetkan aja begitu. Nah makanya disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahayanya ketika jemaat di suatu gereja nggak boleh baca Alkitab. Hanya tokohnya yang boleh. Bahaya dah. Bahaya tuh. Ada nggak kepercayaan kayak gitu? Ada. Kamu nggak boleh baca buku ini sebelum sampai menjadi level apa lah. Orang-orang bawa-bawa itu kan perlu kebenaran. Akhirnya ya wis lah, kata pembina rohani, sebutan mereka itu ya udah apapun yang diomong ya bener aja udah. Nah gitu ya, bahaya banget.
Iya toh. Nah, di sini kebenaran bahwa iblis memang penipu ulung dan bahwa kita memang rawan untuk hal-hal seperti ini, ya kita mesti berhati-hati. Masih ada yang bertanya tentang ayat ini, yang terakhir ini sebelum kita masuk ke yang terakhir? Iya Pak. Ya. Ini dulu kan bulan dilamakan, iblis dilamakan bulan ya. Yang enak bisa dialog antara iblis sama Iya. ibu itu. Cuma yang sengsara sekarang kan nggak bisa. Iya. Bahwa iblis memang mengelabui manusia, tetapi hanya melalui perasaan kita. Suara Digiring, hati ya. Iya. Ah. Digiring sana, digiring sana. Itu makanya saya banyak celakanya di situ. Iya, ada keluarga. Oh iya, saya tadi lupa, nanti duduknya mesti jangan keluarga. Nggak enak Ripka mau doain mamanya, gitu ya. Iya. Iya. Doakan mama gitu aja Ibu Sarah gitu. Iya, nanti bisa diseling-seling gitu ya supaya nggak enak doain ini sendiri. Gitu ya. Iya. Saya kira sih banyak yang kena ya dengan tipuan-tipuan ini. Iya, banyak. Di faktanya memang dari dulu sampai sekarang perempuan itu pembisik dulu. Iya. Ya gimana ya, diciptain dari tulang rusuk Pak. Ya. Doain Kita juga ikutin, tobat. ya kan, kita ikutin bengkok. Kita kerasin patah. Gimana caranya coba ngomong? Iya, iya. Nah, itu yang ketiga nanti bahas itu, Pak. Ya, intinya gitu, benar juga sih Pak Di bilang itu. Jadi setannya bentuknya sekarang udah, tetapi saya pikir begini Pak Di. Jadi waktu itu kebenaran belum banyak. Jadi betul-betul ya manusia pertama kan. Pokoknya kebenaran yang mereka tampung itu adalah sekitaran taman. Tetapi setelah zaman sekarang itu ini Alkitab tebel ini kan, nabi-nabi Tuhan juga. Makanya anutannya adalah firman Tuhan. Kenapa kita tuh untuk melidiki merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya tahu orang ini sedang berbicara ide setan atau manusia belaka, normali, atau memang ini ada roh-roh jahat yang ikut campur. Gitu. Jadi tentunya hari ini ada Roh Kudus yang memberikan peringatan di sini. Itu ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang terakhir lah ya. Nanti setelahnya teman-teman sekalian bacalah sampai di ayat berikutnya. Enggak tahu saya batasin sampai di mana. Kita sama-sama belajar. Nanti mungkin berikutnya yang ketiga itu adalah bagaimana Ibu menemukan di sebuah ayat bahwa Pak, oh nih Pak Gem, coba kita bicara tentang ayat ini gitu ya. Nanti akan mengikut saya. Ini kan saya yang menentukan ya, yang kira-kira penting. Nah, yang selanjutnya adalah kita lihat di Kejadian 2 ayat 18. Ini juga asik juga nih. Ya. Yang berkata Tuhan Allah berfirman. Nah, saya anggap kembali konteksnya bahwa kita sekalian sudah membaca ini ya, membaca ini. Jadi saya lompat itu untuk yang penting buat kita sampaikan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu. Lihat bagaimana ia menamainya. Sorry. Di situ. Nah, kita bicara tentang bahwa pasangan itu adalah dari Tuhan. Setuju ya? Nah, kemudian ayat yang mengatakan diambil dari tulang rusuk ayat berapa itu? Ayat 21. ya, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Yang pertama Tuhan katakan sendiri nggak baik. Kebenaran yang pertama adalah pasangan itu adalah kehendak Tuhan. Bedanya adalah kalau di luar manusia, ciptaan itu memang dipasangkan oleh Tuhan. Dengan naturalisasi, tentunya mereka nggak ada bebet, bobot. Betul ya? Jadi cicak ketemu cicak ya sudah, bebek ketemu bebek ya sudah, gitu ya. Nggak ada lamaran, nggak ada model ini, nggak ada. Itu bedanya sama
manusia. Yang pertama bahwa pasangan itu adalah indah, disusun atau sudah diciptakan sedemikian rupa. Nah, kalau menurut Bapak Ibu Saudara, kenapa mesti dari tulang rusuknya laki-laki? Nah, itu yang Pak Sab tadi. Ayo. Nah, sekarang Pak bukan dari tulang saya, Pak. Itu kan Adam dan Hawa gitu ya. Ini prinsip kebenarannya apalah gitu ya. Seharusnya pasangan itu memang sehati. Kan dari seharusnya toh. Tetapi kenyataan hari ini kan belum tentu. Nah, ada yang punya berpikir. Ini yang senior dulu lah. Pak D cocok banget atau setengah cocok atau 30% cocok kira-kira atau dicocok-cocokin? Waktu awal-awal ya belum cocok. Oh ini bener. Ini bener berarti bertumbuh. Jadi cocok ya. Cocokin aja. Ya, harus diakui bahwa perempuan adalah tulang dari tulang keluarga. Iya. Jangan lebih dari aku. Apa ini maksudnya? Ya namanya juga diciptainnya lagi tidur. Cocoknya pas kita tidur. Ya. Iya. Pak Sab. Cocoknya dulu langsing, sekarang langsung. Iya. Bang Oto coba ngomong Bang Oto. Dicocokin. Iya. Ada nggak Bang Oto bedanya antara Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam terus hari-hari ini sampai manusia ke belakang ini betul-betul prinsip ini memang dilakukan dengan menghayati ini memang usaha manusia atau betul-betul sudah terserah engkau mau pilih yang mana gitu. Kira-kira Bang Oto kalau pernah belajar ini ya, apa itu Bang Oto kira-kira? Kalau maknanya sendiri ya Tuhan kan mau wanita itu jadi penyeimbang ya. Penyeimbang ya. Penyeimbang yang akhirnya nanti sepadan sama Tujuannya itu ya. sama wanita. Kalau hari-hari ini ya Proses. Nah, sepadan itu apa kira-kira? Terjemahan lain apa Pak? Sepadan. Setara. Saling melengkapi, diidentikan. Tapi karena setara itu belum tentu loh Bu, Pak. Saling melengkapi kalau diidentikan. Itu mesti lebih cocok itu. Kok setara itu kaya sama kaya, miskin sama miskin. Kemudian tinggi sama tinggi, gemuk sama gemuk. Kan gitu ya. Sepadan gemuk sama gemuk. Gemuk sama gemuk, kurus sama kurus gitu. Nah, setara kurang pas. Ya, intinya sepadan itu adalah kalau padanan kata apa? Ada kosakata padanan kata bukan? Kok bahasa Indonesia itu? Padanan kata. Persamaannya, sepadan berarti sesama. Mirip tapi tak sama. Mirip tapi tak sama. Itu ya. Padanan kata. Sama tapi tak serupa. Serupa tapi tak sama. Iya. Nah, itu apa? Saling menolong berarti saling melengkapi ya. Iya. Saling berarti suatu saat pria yang ditolong, suatu saat wanita yang ditolong. Berarti itu prinsipnya gitu ya. Nanti Bang Oto khotbahnya ini aja Bang Oto ya. Selesai udah. Ya. Ya itu kira-kira sore hari ini yang bisa kita ambil dari sampai kepada 3 awal ini, pasal 3 ini. Ada hal yang mungkin yang Bapak Ibu terlintas lagi mengenai 3 pokok ini. Nah, berarti sepadan itu memang diusahakan sampai bisa saling tolong menolong, sampai bisa saling menerima, sampai betul-betul kalau orang Jawa itu
garwo kan. Sigaran nyawa. Ya sigaran nyawa. Nyawane ilang siji ya wis. Tinggal separuh gitu ya. Nah, nanti akan dibuktikan gini loh. Kalau kita itu kan memang kata istilah firman Tuhan itu yang menyatu sedaging itu memang meskipun sejengkel-jengkelnya sama pasangan itu ya. Istilah kata nanti di suatu saat kesepadanan ini akan dibuktikan. Oh iya benar juga ya, sejelek-jeleknya dia itu memang saya seperti sekarang ini butuh dia nih. Karena tentunya orang lain ini akan cuek. Tetapi secuek-cueknya pasanganku misalnya gitu ya. Waktu kita lagi perih-perih itu memang dia ngomel tuh nolongnya. Makanya jangan makan daging, udah tahu giginya sakit begitu tetap ngomel, tetapi dikasih konstan. Ngerti nggak? Iya, jadi kesepadanan itu adalah dibalik kejengkelan dia, tetap perhatiannya itu tetap ada. Sejengkel-jengkelnya kita mukul anak itu kita juga merintih di sini. Itu namanya sepadannya itu seperti itu. Kalau sama nggak pernah sama, nggak akan pernah sama lah. Ya, kita itu membangun sudah 30 tahun pun juga dianggap sama nggak, tetapi saling mengikuti. Ya udah kalau dia lagi ngomel sini diem. Ya, kalau dia lagi panas ini dingin. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Iya. Nah, ketika terjadi dingin sama dingin, akhirnya pisah ranjang. Waktu panas sama panas, ya bisa terancam keluar rumah. Nah, begitu artinya. Som-som kuku. Ya jangan bicara kalau udah pernikahan 15-20 ya udah kayak temen. Udah yang satu di bangku, yang satu di kamar. Ya udah begitu, satu di losan. Kok enggak di kampung, satunya di cakro. Iya. Meskipun begitu anaknya juga banyak. Iya toh. Orang berpikir nih kalian itu tidur satunya di pos kamling, satunya di rumah kok bisa? Iya kan, artinya di dalam hal tertentu memang kita itu emosian atau apa, tetapi tetaplah. Nah ternyata ya meskipun saya tidak terlalu jauh untuk berumah tangga barusan saja, tetapi dalam artian bahwa disitulah kita letak seni rumah tangga tuh kayak gitu. Seninya tuh di situ gitu. Makanya ilmu seni ini nggak bisa diterapkan ke keluarga lain. Itu biografi beda, latar belakang beda, gitu ya. Oke, baik itu saja untuk sesi kedua saat sore hari ini. Kita akan berdoa. Puji Tuhan sudah hujan. Ya, kita akan berdoa syafaat. Tadi kan sudah kita yang didoakan, tetapi sekarang yang ada di luar kita yang nanti kita akan doakan. Sebelumnya nanti Bu Marta bisa membagi-bagi pokok apa saja sambil saya berdoa ini diingat lagi apa yang harus kita doakan ya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam sore hari ini. Untuk sedikit kami boleh menyinggung ayat-ayat yang menjadi ayat emas, pengertian yang perlu kami ingatkan, unggah kembali. Dan disinilah bagaimana keajaiban firman Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kami tetap berkaca kembali kepada firman Tuhan yang menjadi pokok, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Nah, selain itu Tuhan, kami akan mendoakan, berdoa syafaat buat kepentingan gereja, jemaat yang di luar PWP ini. Kami doakan mereka supaya tetap aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Dan sebelumnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kemudian bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin.